menyipitkan matanya dengan gembira, mengangkat pipi tembemnya, dan menggosokkan kepalanya ke telapak tangan Yelang, seperti anak kucing yang berperilaku baik menikmati belayan. Sekarang kamu sudah kembali, jangan pergi lagi, setidaknya jangan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, oke? Yelang mengangkat kepalanya dan menatap wajah cantik Liuli dari bawah ke atas. Bahkan dari perspektif kematian ini pun, penampilan Liuli sempurna dan tetap secantik biasanya. Bahkan dari perspektif yang berbeda, dia memiliki pesona yang berbeda. Mereka tidak akan pergi, jangan khawatir, kakak. Nanan dan guru sudah kembali kali ini dan tidak akan pernah pergi lagi. Sebenarnya, guru sudah lama ingin kembali, tetapi dia takut kamu. Kakak laki-laki pasti akan marah, jadi dia ingin mengembalikan buah dari hutan elf untukmu dan meminta maaf kepadamu. Siapa sangka di jalan. Kami akan bertemu dengan sekelompok orang jahat yang menindas Ratu Elf. Guru tidak tahan, jadi dia mengalahkan mereka. Lalu banyak hal terjadi. Dan guru tidak dapat menemukan kakak laki-laki. Ini sudah berlarut-larut sampai sekarang, dan Nanan akhirnya melihat kakak laki-laki lagi. Kata-kata Nanan terhenti tiba-tiba. Dan air mata sebesar kacang bergulir dari sudut matanya jatuh ke batu bata dengan bunyi gedebuk. Dia berusaha keras untuk mengangkat kepalanya untuk mencegah air matanya jatuh di depan orang lain setelah memastikan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia melirik ke samping, tidak ingin Cuiwan melihatnya menangis, dan melemparkan dirinya ke pelukan Yelang sambil terisak keras. Melampiaskan emosinya yang hampir runtuh, kakak tolong jangan berkonflik dengan tuan lagi, oke? Nanan tidak ingin meninggalkan tuannya dan terlebih lagi tidak ingin meninggalkan kakak laki-lakinya. Nanan akhirnya memiliki rumah dan dia tidak ingin menjadi anak tanpa seorang pun yang mencintainya lagi. Mari kita tetap seperti ini mulai sekarang dan jangan pernah berpisah, oke? Nanan mengangkat kepalanya dalam pelukan Yelang, matanya merah. Dia mengangkat jarinya di mana terikat pita sutra jubah Yelang dan sutra biru dari ujung rok kacanya erat terikat bersama. Bab 1083 buah hadiah Liuli. Setelah melihat Yelang lagi, Nanan tidak bisa lagi menahan emosi di dalam hatinya dan air mata panas terus bergulir turun. Setelah sekali jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, dia tahu lebih baik dari siapapun rasa sakit dan siksaan keputusasaan. Setelah banyak kesulitan untuk mendapatkan cinta dari kakak laki-lakinya dan para masternya, dia selalu bersikap baik dan patuh, tidak pernah berani melakukan kesalahan apapun, karena takut kehilangan cinta mereka. Siapa yang menyangka bahwa konflik keluarga akan sekali lagi pecah antara kakak laki-laki tertua dan master? Timeshe ini tidak akan berdiri diam, apapun yang harus kulakukan, aku harus melakukan yang terbaik untuk membuat kakak dan tuan berbaikan apapun biayanya. Kakak tua, bisakah kalian berjanji pada Nanan bahwa kalian tidak akan pernah berpisah lagi? Nanan mengangkat kepalanya, matanya merah, dan kadang-kadang melihat ke arah Yelang, kadang-kadang ke arah Liuli. Tidak ada unsur pertunjukan yang terlibat, belum lagi Nanan tidak memiliki bakat akting. Itu murni ekspresi perasaan yang sebenarnya, doa dan harapan dari hati. Gadis baik Yelang memegangi wajah kecil Nanan di lengannya dengan lembut, menepuk bagian belakang kepalanya, dan berbisik pelan. Pada saat yang sama, dia menatap Liuli yang tiada taraf dan mandiri dengan tatapan bertanya. Liuli melirik Yelang, lalu menatap Nanan yang terisak dalam pelukannya. Dia menghela napas dalam hatinya, perlahan berjongkok di belakang Nanan, meletakkan telapak tangannya yang putih di punggung tangan Yelang yang lebar, dan berkata dengan lembut. Tuan berjanji padamu bahwa dia tidak akan pernah membawamu pergi dari kakak laki-laki tanpa alasan lagi. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati Nanan yang dijaga oleh Yelang dan Liuli, satu di depan dan satu di belakang. Tidak merasakan sedikit pun hawa dingin. Sebaliknya, dia merasakan kehangatan yang tak terbatas dan menikmati momen ketenangan ini sepenuhnya. Namun, Cuiwan, yang berlutut dengan satu lutut tidak jauh dari sana, memiliki keringat dingin yang menetes di punggungnya, dan merinding berdiri ketika angin bertiup. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia seharusnya tidak berlutut di sini pada saat yang begitu hangat. Tetapi pada saat ini, sulit untuk turun dari kuda. Jika dia bergerak sembarangan, itu akan mengganggu momen ketenangan ini. Dia hanya bisa menutup mulutnya dan berlutut dengan satu lutut seperti patung. His. Cuiwan menarik napas dalam-dalam. Dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan barusan dan memecahkan batu bata menjadi berkeping-keping, menyebabkan darah merembes keluar dari kulitnya. Saat ini, dia tidak tahu apakah ada bubuk dari meriam energi ametis yang tersisa di batu bata. Itu meresap ke dalam luka bersama dengan darah, membakarnya begitu parah hingga keringat dingin muncul di dahinya. Sakit, sangat sakit, melihat kembali Nana yang dikelilingi oleh tuannya dan nyonya, Cuiwan merasa sedih tanpa bisa dijelaskan. Mengapa jurang pemisah antara orang-orang begitu besar? Tuan, kakak, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, jadi aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Nanan mengangkat kepalanya dari pelukan Yelang, meniup hidungnya, meregangkan kaki-kaki pendeknya, dan melarikan diri dari area di antara kedua pria itu. Sebelum pergi, dia menepuk bahu Cuiwan dengan lembut, diam-diam memberi isyarat padanya. Cuiwan kemudian berdiri dan buru-buru mengikuti Nanan pergi agak jauh. Di kejauhan, Cuiwan berlari ke arah Junsi dan bertanya dengan terkejut, "Saudara Jun, bukankah kamu tadi di belakangku? Kapan kamu mundur ke sisi ini?" Ketika majikan tiba barusan, Junsi berlari menuju tempat tujuan dengan panik. Bagaimana bisa dia muncul di sini lagi dalam sekejap mata? Junsi melihat ke arah nona muda dan tuan muda, dan menepuk bahu kurus Cuiwan dengan telapak tangannya yang tebal dan kapalan. Dia menghela napas dan berkata, "Yuanzi. Bukannya aku tidak mengajarimu, untuk beberapa hal, kamu harus beradaptasi dengan situasi dan tidak bisa hanya fokus pada beberapa etiket. Ketika menghadapi situasi khusus, Anda harus memperlakukan mereka secara khusus, lupakan saja, semua ini omong kosong untuk memberitahu Anda jika Anda melakukan kesalahan ini beberapa kali lagi, Anda akan mendapatkan pelajaran Anda."
Setiap kegagalan membuat seseorang lebih bijaksana. Junsi menghela nafas dalam hati, karena dia sendiri telah diajari pelajaran oleh Tuan Muda berkali-kali di masa lalu. Semakin banyak kerugian yang diderita Cuyuan, semakin baik dia dapat memahami situasinya bagaimana dengan gadis kecil ini. Cuyuan menundukkan kepalanya untuk melihat Nanan yang bahkan tidak setinggi pahanya dan bertanya dengan bingung. Junsi melirik Nanan, mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya. Dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Cuyuan, tetapi berjalan perlahan ke tepi tembok kota, menatap langit hitam formasi es dari kejauhan. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum perlahan mengembuskan asap dari mulutnya dan berkata, 99% kerja keras terkadang tidak sebaik 1% bakat. Dalam hal ini, Nanan adalah seorang jenius sejati dan kami berdua tidak bisa dibandingkan dengannya. Ngomong-ngomong, aku menemukan buah yang kau sebutkan di Sekte Shinichi di hutan peri untukmu. Tidak banyak, hanya sekitar 20 atau lebih, aku tidak tahu apakah itu cukup untukmu. Begitu Nanan pergi. Liuli dan Yelang ditinggal berdua saja, dan rasa dingin unik itu sepertinya tidak bisa dipertahankan. Dia bahkan merasa sedikit bingung bertanya-tanya apakah dia tidak berbicara. Yelang mungkin salah paham padanya. Apakah dia salah paham dengan apa yang dia katakan barusan dan berpikir bahwa dia hanya mencoba membodohi Nanan? Sebagai upaya terakhir dia hanya bisa mengambil inisiatif untuk berbicara dan mengalihkan perhatian Yelang ke buah atribut kayu alami. Liuli membalik tangannya dan mengeluarkan buah-buahan dengan cahaya hijau yang mengalir di atasnya dari batu roh es. Pola-pola pada buah itu misterius dan memancarkan cahaya aneh. Buah-buah itu melayang di udara, membentuk lingkaran dan terus berputar. Membentuk lingkaran cahaya hijau gelap. Buah-buahan ini adalah buah suci para elf. Buah ini memiliki efek yang sangat kuat pada para elf. Tidak banyak yang tersisa. Dan sebagian besar dicerna oleh para elf sendiri. Ini adalah 23 buah yang tersisa di hutan elf, hanya itu. Liuli menunjuk jarinya. Dan sebuah elemen kayu alami buah mengambang ke arah Yelang dari lingkaran coba satu. Aku tidak yakin apakah itu jenis buah yang kamu butuhkan setelah semua. Ada sangat sedikit dari mereka. Aku khawatir jika aku mengambil satu kurang itu akan kurang bermanfaat bagimu di bawah tatapan Liuli. Yelang diam-diam mengambil sebuah buah dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Setelah beberapa saat sebuah perintah sistem dingin terdengar ding. Tuan rumah telah mengonsumsi buah elemen kayu alami. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan afinitas elemen kayu plus 10. Ding, tuan rumah telah mengambil buah elemen kayu alami. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan afinitas elemen kayu plus 102. Ding, tuan rumah telah mengambil buah elemen kayu alami. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan afinitas elemen kayu plus 103. Ding, tuan rumah telah mengambil buah elemen kayu alami. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan afinitas elemen kayu plus 1010. Catatan 1 batas atas konsumsi buah elemen kayu alami telah tercapai. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan afinitas elemen kayu plus 100. Catatan 2 selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan kekuatan seorang tukang sihir perbaikan kebugaran fisik plus 100 tidak dapat digandakan. Catatan 3 selamat kepada tuan rumah karena berhasil memahami versi lengkap dari teknik tingkat dewa teknik eternal 5 elemen. Bab 1084 Fisik Liuli. Setelah menelan 10 buah elemen kayu alami berturut-turut, suara perintah sistem terus berdering. Setelah waktu yang lama, Yelang dengan hati-hati merasakan energi di sekitarnya dan bisa merasakan sedikit perbedaan. Dia menatap tanah di bawah tembok kota dan mengangkat tangannya sedikit. Tunas hijau lembut bermunculan dari tanah dan tumbuh dengan subur. Dalam sekejap mata tanah hangus berubah menjadi halaman rumput hijau tua yang cerah. Apakah ini efek dari buah kehidupan? Liuli menatap halaman di bawah, tidak merasa terlalu terkejut, seolah-olah semuanya sesuai dengan harapannya. Yelang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja bukan hanya efek kecil ini, yang paling penting adalah umpan balik untuk diriku sendiri. Saya sekarang dapat merasakan vitalitas yang kuat di tubuh saya bahkan jika saya terluka. Kecepatan pemulihan saya akan beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih cepat daripada orang-orang di alam yang sama. Kekuatan seorang warlock penyembuh bukanlah suatu yang berlebihan. Itu benar-benar dapat meningkatkan penyembuhan luka seseorang. Bagaimana dengan efek sampingnya? Yelang tidak yakin apakah ada efek samping atau tidak. Dia merasa bahwa ketika dia berdiri bersama Liuli, dia ingin melingkarkan lengannya di pinggangnya. Setelah itu, dia ingin meletakkan tangannya di bawah pinggangnya dan di atas pahanya. Yelang jelas bukan seorang pemimpi, dia berani berpikir dan bertindak. Sekarang kamu sudah memikirkannya, lakukanlah. Dia melingkarkan satu tangan di pinggang ramping Liuli. Menunjuk ke 13 buah yang melayang di depannya, dan mengeluarkan buah elemen tanah alami dari ruang sistem, mendesak Liuli. 10 dari setiap jenis buah akan mencapai batasnya. Kamu bisa makan sisanya, ini akan membantumu meningkatkan kekuatanmu sedikit, dan kamu bahkan mungkin mendapatkan manfaat tak terduga. Liuli sedikit mengernyit, dengan sedikit rasa jengkel di mata indahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan kejanggalan telapak tangan Yelang, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Bukannya aku belum pernah disentuh sebelumnya, tapi kita sudah lama berpisah dan aku merasa sedikit aneh. Setelah berangsur-angsur terbiasa, tidak terlalu sulit untuk menerima di depan Yelang. Dia tidak terlalu sopan. Dia mengambil sebuah buah, memasukkannya ke mulutnya, menggigit kecil, dan di bawah tatapan Yelang, dia secara bertahap menelan 20 buah. Meskipun buah-buahan ini seukuran kepalan tangan, energi yang terkandung di dalamnya bebas dari kotoran. Saat mereka diambil, mereka akan diubah menjadi energi murni dari berbagai atribut dan diintegrasikan ke dalam anggota badan dan tulang.
Bahkan jika dia mengambil 20 pil dalam satu napas, Liuli tidak akan merasa kenyang sama sekali dan sosoknya yang bangga masih anggun seperti dulu. Bagaimana rasanya? Yelang memeluk Liuli lebih erat. Yang satu adalah pria jujur dan yang lainnya adalah penyihir penyembuh. Dengan perpaduan kedua kekuatan tersebut, Liuli seharusnya menjadi lebih dekat dengannya. Aku bisa merasakan dua energi yang berbeda, dan kekuatanku telah meningkat sedikit, tetapi bagiku sekarang, peningkatan ini minimal. Liuli melirik telapak tangan Yelang dan menjawab dengan serius. Dia melirik ke arah tidak jauh dan berbisik pelan. Bagaimanapun ini di depan orang, terlalu intim, aku sulit beradaptasi. Apa kamu tidak merasakan keahlian khusus apapun? Yelang agak terkejut dan bingung. Kenapa setelah memakan kedua buah ini, Liuli masih sangat dingin? Mungkinkah efek samping dari buah elemen kayu alami tadi palsu, dan dia hanya ingin memanfaatkan Liuli? Tidak, ini tidak mungkin. Begitu pikiran ini muncul, Yelang langsung membuangnya jauh-jauh dan menyangkalnya. Bagaimanapun juga. Dia dan Liuli baru saja bersatu kembali setelah lama berpisah, dan tidak mungkin baginya untuk tidak sabar dan melakukan sesuatu yang tidak pantas pada saat ini. Itu sudah pasti efek samping dari buah elemen kayu, tetapi Liuli memiliki daya tahan yang sangat kuat dan mampu melewatinya. Yelang sangat yakin dalam hatinya bukankah jelas apakah dia orang yang baik atau bukan. Liuli tidak tahu apa yang Yelang pikirkan, dia menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya, aku tidak menyadari keterampilan khusus apapun apa yang bisa kukatakan setelah memakan buah-buahan ini. Ada kebingungan di mata indah Liuli dan dia memiringkan kepalanya sedikit, dia menatap mata Yelang yang dalam dengan kebingungan. Seni bela diri macam apa yang bisa membuat Yelang begitu bersemangat? Dia memegang tangannya semakin erat. Jika dia tidak begitu kuat, dia pasti sudah benar-benar tertekan dalam pelukannya sekarang. Lihat otakku, aku lupa hal yang paling penting. Yelang segera mengeluarkan 5 buah 5 elemen lagi dari ruang sistem dan menjelaskan kepada Liuli, setelah memakan buah-buah ini, seharusnya ada beberapa perubahan. Liuli tidak meragukannya dan menelan 5 buah 5 elemen lagi seperti yang diperintahkan setelah dengan tenang memahami untuk waktu yang lama. Liuli perlahan menggelengkan kepalanya menatap Yelang dan berkata, tidak ada yang istimewa tentang itu. Dan tidak ada keterampilan magis, apakah karena saya tidak cukup berbakat untuk memahami misteri itu? Tidak mungkin, ini tidak benar, bagaimana mungkin tidak ada cara untuk mendapatkan pencerahan? Yelang melepaskan pinggang ramping Liuli dan memandangi tubuh halusnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. 5 jenis buah elemen alam dimakan dan buah 5 elemen juga diambil. Hasilnya adalah Anda tidak dapat memahami hukum 5 elemen abadi. Tanpa memahami keterampilan tingkat dewa, tidak mungkin kekuatan Liuli meningkat 5 kali lipat. Jika tidak ada cara untuk tumbuh 5 kali lipat. Bagaimana kita bisa melawan iblis alien tidak dapat melawan dewa iblis? Oh, tidak ada artinya. Yang penting adalah Liuli tidak dapat memahami keterampilan tingkat dewa, jadi di mana dia dapat menemukan 5 kali kebahagiaannya kaca yang penuh gairah. Secantik dan sejuk air sedingin dan seangkuh kaca berwarna keemasan, kacanya selembut kayu kaca yang jujur di depan mata Yelang. Rasanya seperti 5 gelas berwarna melambai padanya, berangsur-angsur hanyut menuju langit yang jauh, hingga tubuh mereka menjadi ilusi dan kemudian menghilang. Tidak perlu kecewa, bahkan jika aku tidak memiliki teknik misterius itu, aku tidak akan pernah membiarkan dewa iblis menyakitimu selama invasi ini. Bahkan, di hutan elf. Aku tidak hanya menemukan buah istimewa ini, tetapi juga mendapat kesempatan besar. Dengan izin pohon kehidupan, aku memasuki air mancur kehidupan untuk mandi dan menerima berkat tertinggi. Tidak hanya itu memungkinkanku untuk menyerap dan mengintegrasikan aura dingin dari para master berturut-turut dari harta rahasia sekte, itu juga sangat meningkatkan kekuatanku. Terlebih lagi, dengan bantuan pohon kehidupan, dia benar-benar menembus blokade tubuh jiwa es dan dipromosikan menjadi tubuh suci jiwa es yang lebih tinggi. Sayangnya, waktu tidak memungkinkan, dan dewa iblis sudah mulai menyerang. Jika saya diberi lebih banyak waktu, saya pasti akan bisa sepenuhnya menembus kurungan dan menjadi sekuat dewa iblis. Liuli tidak berniat menyembunyikan apapun di depan Yelang dan mengungkapkan semua kartunya. Mengetahui bahwa pesawat ini dalam masalah berarti Yelang juga dalam bahaya. Tanpa berpikir 2 kali, dia segera keluar. Bab 1085 Ning Qian yang berbakat. Keadaan misterius semacam itu sulit untuk didapatkan kembali. Bahkan jika kita kembali ke hutan elf sekarang, kita tidak akan bisa menemukannya lagi. Apakah ada perbedaan antara tubuh suci roh es dan tubuh roh jiwa es? Yelang terkejut dan bingung pada saat yang sama. Dia tidak pernah memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang informasi fisik semacam ini. Liuli mengerutkan kening dan berpikir serius sejenak, lalu menatap Yelang lagi dan menjelaskan, jika tubuh suci roh es meledak, rasa dinginnya akan 10 kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Atau bahkan lebih, bahkan jika seseorang memiliki tubuh tirani yang murni, ada kemungkinan besar menderita serangan balik yang serius. His. Mendengar ini, bahkan Yelang tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Tubuh suci roh es sangat mengerikan. Jika ini terus berlanjut, mungkinkah sesuatu yang penting akan membeku? Liuli tidak tahu apa yang dipikirkan Yelang melihat ketakutan di matanya, dia dengan cepat menjelaskan. Kamu tidak perlu khawatir, Ice Spirit Body lebih kuat dari Ice Soul Body. Kekuatan saya saat ini sama sekali tidak akan menyebabkan Ice Spirit Body menjadi tidak stabil.
Bahkan jika kekuatannya ditingkatkan sedikit, akan sulit untuk mengaktifkan Ice Spirit Holy Body sesuka hati. Tidak akan ada situasi di mana aura es merusak benda-benda eksternal seperti sebelumnya. Itu bagus. Setelah mendengarkan penjelasan Liu Li, Ye Lang menghela napas lega. Tidak mengalami ledakan acak berarti keselamatannya sangat terjamin. Terlebih lagi, fisiknya bukan lagi tubuh dominan yang murni, tetapi sudah ditingkatkan menjadi tubuh ilahi yang murni. Siapa yang lebih kuat, tubuh suci pure yang atau tubuh suci roh es, kita harus bertarung untuk menarik kesimpulan. Adapun hukum 5 elemen abadi. Efek benda ini pada Liu Li mungkin tidak sekuat yang dia dapatkan di hutan elf. Dia dapat membunuh Raja Iblis berkepala 3 sesuka hati dan bahkan membantu 7 saudara perempuan untuk menekan Raja Iblis yang mendominasi dengan kekuatan seperti itu. Bahkan jika dia memberikan segalanya, dia mungkin tidak akan sedominan Liu Li. Setelah dipromosikan menjadi tubuh suci roh es, seberapa kuat kamu sekarang? Ye Lang mengulurkan tangannya dengan rasa ingin tahu, membelai sehelai rambut hitam di pipi cerah Liu Li, memegangnya di tangannya dan menciumnya, lalu dengan lembut membantunya mendorong rambut itu ke belakang telinganya. Pipi Liu Li sedikit merah, dan dia tidak bisa menahan emosinya. Dia mengerutkan bibirnya yang cerah dan berbisik lembut, dibandingkan terakhir kali kita bertemu. Kekuatannya sekitar 2 kali lipat, tetapi sulit untuk memperkirakan jumlah pastinya. Tetapi jika kita membaginya dengan kekuatan pesawat ini, kultivasiku mungkin berada di tingkat Dewa Bela Diri setengah langkah. Setengah langkah menuju Dewa Bela, itu berarti di bawah Dewa Bela Diri, tetapi di atas puncak alam Kaisar Bela Diri tingkat 99. Menurut informasi, Dewa Iblis Alien itu setidaknya berada di tingkat Dewa Bela Diri, bahkan jika kita berdua bekerja sama kita mungkin bukan tandingannya. Ye Lang mengerutkan kening. Dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius waktu ketika Dewa Iblis muncul terlalu awal yang dapat dilihat dari kekuatan Cuyuan dalam keadaan normal. Jika Cuyuan tidak memiliki bantuan dari gurunya, dia mungkin masih berada di alam prajurit Ki dan darah saat ini, dan akan menjadi semut di depan klan iblis, apalagi Dewa Iblis yang telah menembus alam Dewa Bela Diri. Dewa Iblis Alien memang lebih kuat dariku, tetapi jika ia ingin melewati penghalang pesawat, itu akan menelan biaya lebih dari Raja Iblis Alien. Keenam lengan itu rusak parah ketika melintasi penghalang dimensional, jadi mereka dipotong oleh pedang kristal esku. Jika Dewa Iblis Alien ingin menyeberangi perbatasan secara paksa dengan tubuhnya, kekuatannya akan sangat melemah. Ketika bertemu denganmu, ia akan meringkuk di balik langit hitam dan tidak berani muncul. Sekarang aku sudah datang ribuan mil jauhnya, itu tidak akan menerobos perbatasan dan menghadapi kau dan aku dengan tubuhnya yang terluka parah. Kalau tidak, hanya formasi pedang es saja tidak akan cukup untuk sepenuhnya menghalanginya pergi dari dunia ini. Tatapan Liu Li dalam dan sungguh-sungguh. Dia tahu kesulitan Dewa Iblis, tetapi itu masih muncul sekarang, bersembunyi di balik langit dengan tatapan garang di matanya. Jika mereka tidak ingin menyerang lagi, mengapa mereka mengirim 9 Raja Iblis Alien untuk muncul di dunia ini bersama-sama? Pasti ada rencana jahat yang sedang disusun dalam pikiran Dewa Iblis Alien, dan dia pasti akan muncul di dunia ini kali ini. Namun, bahkan Liu Li pun tidak bisa mengetahui metode spesifiknya. Tawa liar dan aneh datang dari cakrawala yang jauh, menarik perhatian Ye Lang dan Liu Li. Di kejauhan di atas awan, mulut Ning Qianqian melengkung membentuk senyum yang sangat main-main. Dia memegang pedang roh es ungu di tangannya. Rok hijau panjangnya berkibar tertiup angin. Dia menatap ke arah Raja Iblis Tiran yang sebesar bukit, dan berkata dengan seringai aneh. Tiran, kau tidak menganggapku serius barusan, sekarang kau harus membayar harganya. Jangan harap Dewa Iblis asing payahmu itu akan memberimu energi lagi. Biar ku beritahu dengan jelas bahwa Dewa Iblis Alien jelekmu telah diblokir di luar alam ini oleh tuanku dan tidak bisa masuk. Kamu sekarang dikepung oleh bibi memeku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, berlutut dan bersujud padaku 3 kali dengan sopan. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian cepat, tetapi jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Ning Qianqian sombong dan mendominasi. Dia berteriak dengan liar dan mengucapkan kata-kata kejam di depan Raja Iblis yang tirani. Blokade sebelumnya oleh Dewa Iblis asing membuatnya sangat ketakutan, dan dia merasa bahwa kesombongannya lah yang membawa masalah padanya. Tetapi pada saat ini, keberuntungan memiliki niat buruk yang berubah menjadi hal baik membuat kesombongannya yang baru saja ditekan bangkit kembali. Jika kau akan membuat keributan, buatlah yang lebih besar. Mengapa para iblis bisa begitu arogan di alam ini? Bukankah itu hanya karena kau tidak berada di kampung halamanmu sendiri, tetapi di wilayah orang lain, membuat masalah sesuka hati dan tidak perlu membereskan kekacauan? Dia tidak memiliki beban yang tidak dimiliki Raja Iblis. Ini bukan kampung halamannya. Mengapa kita harus takut pada Raja Iblis, adik perempuan? Duan Mulan menggunakan darah dan energinya untuk membawa suaranya berkomunikasi secara diam-diam di antara 7 saudari. Aku sudah memberitahu kalian semua. Kamu tidak boleh tertawa seperti itu. Juga, kamu tidak bisa mengucapkan kata-kata kasar sembarangan. Akan ada konsekuensi serius. Aku selalu merasa bahwa jika kamu terus berteriak, itu akan menyebabkan masalah besar bagi kita dan bahkan guru. Duan Mulan yang berhati-hati, melihat sikap adik perempuannya. Merasa samar-samar bahwa dia adalah penjajah, bagaimana bisa seorang penjaga berbicara seperti itu, dia lebih terlihat seperti penjahat di kubu jahat adik junior ketiga. Biarkan Qianqian memimpin kali ini. Luo Qingyu tampak merenung dalam-dalam sejenak dan membuat keputusan. Dia mendengarkan beberapa kata yang dibicarakan guru kepada Ye Lang dan menyimpannya dalam pikiran karena semakin awal iblis asing itu keluar semakin besar harga yang harus dibayar.
Hal yang wajar adalah membuatnya menderita kerusakan sebanyak mungkin saat melewati batas. Semakin tinggi kebencian yang kamu tarik, semakin kecil kemungkinan Dewa Iblis akan mampu menunggu dengan tenang untuk kesempatan terbaik. Adapun di antara ketujuh saudari, siapa yang paling mungkin menarik kebencian, yaitu mencari kematian. Keenam saudari lainnya bersama-sama tidak sekuat jari kelingking adik bungsu bab 1086 provokasi gila taktik Ning Qianqian. Oke kakak senior, jangan khawatir. Sebagai adik juniormu, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ning Qianqian berpura-pura serius sejenak, merasa diam-diam bahagia. Kemudian dia mengeluarkan ikat rambut ungu dari lengan gaun panjangnya. Dan menggunakan ibu jari dan jari telunjuknya untuk membuat ikat rambut itu bulat, dia meletakkan tangannya di belakang kepala dan mengikat rambut hitamnya yang panjang dan berkilau menjadi kuncir kuda tinggi ayunan itu dengan bebas di belakang kepalanya. Tentu saja, saat mengikat ikat rambut, Ning Qianqian sengaja menghadap ke arah Yelang. Bagaimanapun, postur ini, bahkan untuk sesaat, dapat mengungkapkan hatinya yang bangga. Kecuali sang guru, siapa lagi yang hadir yang bisa melihat sosoknya yang bangga melalui atmosfer es yang tebal? Sebagai seorang wanita, jika dia tidak menunjukkannya di depan pria yang dia cintai, lalu di depan siapa dia harus menunjukkannya? Manusia rendahan, ketika mereka berhasil, mereka menjadi merajalela. Bahkan tanpa bantuan Dewa Iblis Suci, aku masih bisa mengalahkan kalian bertujuh. Raja Iblis yang tirani memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan di pupil matanya yang merah membara, dia menahan amarahnya. Dulu, ia pasti sudah meledakkan manusia yang merajalela seperti itu menjadi kabut berdarah hanya dengan satu pukulan. Namun, aura Ning Qianqian dan tujuh saudara perempuannya terlalu sombong sehingga ia bahkan tidak berani bertindak sembarangan dan sangat waspada. Selain mengucapkan kata-kata kasar, kamu bisa melakukan apalagi Raja Iblis? Aku rasa kamu tidak layak membawakan sepatuku. Karena kamu tidak berani menggangguku, aku hanya bisa menyiksamu perlahan. Ning Qianqian menatap Raja Iblis tirani dan tertawa muram lagi. Dia berdiri di udara, mengambil langkah, dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Raja Iblis rakus yang bertarung sengit dengan Lin Zhen. Ning Qianqian menusuk dengan pedang roh es ungu yang memiliki kristal es yang tak terhitung jumlahnya di sisi kiri dan kanannya. Dan langsung memperluas pedang roh es sekitar 1,2 meter menjadi pedang es raksasa yang menusuk langsung ke salah satu ginjal Raja Iblis kerakusan dari belakang. Terdengar suara yang mirip dengan suara memasuki daging. Kerakusan meninju Lin Zhen di depannya dan membuatnya terbang ribuan meter jauhnya dengan kepala terpuntir 180 derajat di lehernya. Ia menatap Ning Qianqian di belakangnya dengan terkejut dan berkata dengan kebingungan di matanya. Manusia tak tahu malu, bukankah kau baru saja bilang ingin bertarung sampai mati dengan tiran? Kenapa kau mencari masalah denganku? Seorang ahli sepertimu benar-benar bisa meluncurkan serangan diam-diam. Tidakkah kau memiliki apa yang disebut kebajikan bela diri dari dunia ini? Mulut cantik Ning Qianqian sedikit terbuka, memperlihatkan deretan gigi putih seperti porselen, dan dia tersenyum serta bercanda. Kamu, Raja Iblis, cukup menarik. Ketika aku berkata untuk melawan Tuan, apakah aku harus melawan Tuan? Jika aku memukul ibumu, apakah kamu akan memanggil ibumu dan memukulinya? Tidak menghakimi dari penampilanmu, kau mungkin dilahirkan oleh seorang ibu tetapi tidak dibesarkan olehnya. Bahkan tidak pasti apakah kau punya ibu atau tidak. Saat dia berbicara, Ning Qianqian melambaikan tangannya, dan pedang roh es lainnya melintas di telapak tangannya. Menurut simetri aksial, itu secara akurat menusuk ke ginjal yang lain dengan sebuah. Ning Qianqian mengangkat kepalanya, senyumnya semakin cerah, menatap Raja Iblis yang rakus. Dan berkata dengan seringai, untukmu para iblis ginjal harus berada di posisi dari kaisar bela diri setengah langkah hingga klan iblis biasa. Aku telah memotong ginjal mereka tapi aku belum pernah memotong Raja Iblis menurut kekuatan otakku. Mungkin ada di posisi sini. Darah dan energinya meledak dan menyuntikkan ke dalam pedang roh es ketika dia menariknya keluar lagi. Darah dan energi itu melilit dua benda tak dikenal di dalam tubuh Raja Iblis kerakusan dan menariknya keluar dengan paksa. Berkumur dua benda gelap tak terlukiskan dengan garis-garis samar yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atasnya muncul di udara. Tubuh besar Raja Iblis kerakusan tiba-tiba meledak menjadi aura iblis yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di langit, menutupi area yang seperti kegelapan tanpa akhir. Manusia terkutuk, aku akan menelanmu ke dalam perutku, aku perlahan akan mengunyah kalian semua menjadi 7 bagian. Raja Iblis yang rakus meraung dan gelombang suara gemuruh menyebar ke segala arah, bahkan awan pun pecah oleh suara itu. Termasuk Lin Zhen yang baru saja terbang kembali terguncang oleh gelombang suara dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Lihatlah tampang anjing pelitmu. Kalian para iblis bukan manusia, bagaimana kalian bisa punya ginjal? Itu hanya organ di tubuh kalian, bisa pulih bahkan setelah dipukuli sampai mati. Tapi kau tidak tahan jika 2 organmu diambil. Bisakah aku bertarung jika kau tidak bisa mengalahkanku? Ubah aku. Ning Qianqian tidak terlibat dengan Raja Iblis yang rakus tetapi malah mengarahkan pandangannya pada Raja Iblis lain, mengambil langkah maju dan bergerak mendekatinya. Ini adalah Raja Iblis yang paling misterius. Sejak kemunculannya, ia telah diselimuti asap hitam merah tua. Dari awal hingga akhir, bahkan ketika menghadapi pengepungan banyak kaisar bela diri, ia tidak pernah mengungkapkan wujud aslinya. Meskipun telah ditekan oleh beberapa kaisar bela diri, ia tidak pernah menderita kerusakan fatal. Ia tampak seperti Raja Iblis terlemah, tetapi ketika hendak mendekat, Duan Mulan, yang telah menahan diri, tidak bisa tidak mengingatkannya.
Mengubah target Raja Iblis ini agak aneh. Para raja dari klan iblis semuanya adalah kaisar bela diri tingkat tinggi, tetapi yang ini dapat menekan yang lain hanya dengan 2 kaisar bela diri tingkat menengah. Yang sangat aneh, dan dia pasti memiliki kartu truf. Sebaiknya jangan melawannya secara langsung sampai terungkap. Hati-hati. Ada aura aneh yang muncul di sekitar Tyrant di belakangmu, itu akan meledak. Ning Qianqian tidak bertindak sendiri kali ini dan merasa bahwa apa yang dikatakan oleh kakak senior ketiganya masuk akal. Sosoknya berkelebat dan dia datang di depan Raja Iblis Tiran. Lihat pedangnya. 7 pedang roh es berkumpul bersama dan bergabung menjadi pedang roh es berwarna-warni yang penuh dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan dan memancarkan cahaya tanpa akhir. Terbungkus dalam darah dan energi tak terbatas, seperti awan darah, itu meremukkan dari atas ke bawah, jatuh dengan cepat menuju kepala Raja Iblis yang tirani. Beraninya kau, manusia belaka, bertindak begitu arogan di depanku. Raja Iblis yang tirani mendengus dingin, dan tubuhnya mulai naik dengan cepat pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagian atas tubuh hewan itu mengembang dengan cepat, menonjol inci demi inci seperti otot manusia. Ada energi iblis aneh yang mengalir deras di dalam dirinya, membuat garis-garis hitam di permukaan kulitnya menjadi lebih aneh. Namun, dia terlalu fokus untuk menghadapi pedang roh es berwarna-warni yang akan meledak sehingga dia mengabaikan pertahanan tubuh bagian bawahnya. Sebelum pedang roh es berwarna-warni itu jatuh, Ning Qianqian melesat di depan Raja Iblis Tirani dan melancarkan serangan diam-diam lagi. Dia secara tidak etis menuangkan semua darah dan energi dari 7 saudara perempuannya ke kakinya, dan dengan sebuah tendangan, dia menerobos penghalang suara, menggetarkan ruang, dan menembak ke arah tubuh bagian bawah Raja Iblis Tirani. Bang bang bang. Serangkaian suara teredam yang keras meletus dan tubuh bagian bawah Raja Iblis Tirani yang seperti gunung tiba-tiba meledak menjadi bola kabut hitam. Wow, sejumlah besar cairan hitam dan kotor menyembur keluar dari mulut Raja Iblis Tirani. Bab 1087 Metode Rahasia dari Suku Iblis 2 dalam 1. Kau manusia rendahan. Raja Iblis Tirani meraung, paru-parunya tercabik-cabik dan energi iblis dengan cepat membungkus bola matanya. Tetapi sebelum dia bisa mengucapkan mantra 6 kata, serangan menyelinap tidak ada etika bela diri. Ning Qianqian melintas lagi dan berada di depan kepala Tyrant dalam sekejap dengan ekor kalajengking. Sepatu kristal hijau tua langsung tercetak di wajah mengerikan Raja Iblis Tyrant. Udara bergetar hebat dan awan serta kabut naik. Tubuh Raja Iblis Tirani menembus penghalang suara beberapa kali di udara, menyebabkan ledakan udara dan kemudian jatuh langsung ke pegunungan yang jauh dengan suara gemuruh. Satu gunung demi satu hancur berkeping-keping oleh tubuh besar Raja Iblis Tirani. Aku melihat asap mengepul dari pegunungan di kejauhan. Beberapa gunung hancur berkeping-keping begitu saja. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan bumi bergetar seolah-olah akhir dunia. Manusia rendahan, apakah kau mempermainkanku? Raja Iblis yang mendominasi melambaikan tangannya dan menghancurkan 2 batu besar menjadi bubuk. Energi iblis berubah menjadi pilar hitam yang melesat langsung ke langit. Dia melotot ke arah Ning Qianqian di langit dan meraung. Aku hanya bercanda, aku menggoda kamu karena aku menyukaimu. Jika itu orang lain, aku tidak akan senang menggoda kamu. Selain itu, aku sudah bilang bahwa aku akan memberimu pelajaran. Jika aku terus berurusan dengan Raja Iblis lain, bukankah itu seperti aku melanggar janjiku? Ayo. Ayolah, hitung mereka satu persatu, jangan bilang aku menindasmu. Bisa jadi pertarungan 1 lawan 1 atau pertarungan kelompok. Aku bisa melawan kalian semua sendirian, atau aku bisa melawan kalian semua dalam kelompok. Ning Qianqian mengaitkan jarinya ke arah Raja Iblis Tirani dan kemudian melihat kelima Raja Iblis lainnya. Sikapnya arogan dan mendominasi, seolah-olah dia sudah pasti memenangkan permainan, dan dia sama sekali tidak menganggap serius ke-6 Raja Iblis itu. Manusia terkutuk. Aku akan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi berkeping-keping dan mengunyahnya ke dalam perutku gigitan demi gigitan. Raja Iblis yang rakus meraung diselimuti awan hitam menyapu ke arah Ning Qianqian dan 7 saudari lainnya dengan dahsyat dan murka. Raja ini ingin kalian menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian Raja Iblis yang tiran menderita penghinaan besar dan jiwanya bergetar. Sebelumnya ia memandang rendah 7 saudara dan saudarinya, tetapi sekarang ia menganggap Ning Qianqian dan 7 lainnya sebagai musuh terbesarnya dalam hidup. Jika itu ditekan, itu akan menekan ke 7 wanita ini di alam iblis dan membuat mereka menderita siksaan tanpa akhir. Semua orang bisa bicara omong kosong. Dan kebetulan tidak ada iblis alien tingkat kaisar bela diri dalam materi eksperimen saya. Raja Iblis seperti Anda sangat langka. Jika saya bisa menangkap satu hidup-hidup, itu akan menjadi keuntungan besar bagi saya. Jangan khawatir, bahkan jika saya menangkap Anda hidup-hidup, saya tidak akan membiarkan Anda mati segera. Aku pasti akan memanfaatkan setiap tetes terakhir dari nilaimu dan memberikan kontribusi luar biasa bagi umat manusia. Ning Qianqian mengangkat sudut mulutnya menampilkan senyum jahat dan berkata dengan tawa mengerikan, aku tidak sabar untuk menggunakan Raja Iblis sebagai bahan eksperimen. Roar Raja Iblis yang tirani meraung ke langit dan energi iblis di tubuh bagian bawahnya dengan cepat mengembun menjadi setengah tubuh. Tubuhnya melesat ke langit seperti bola meriam meninggalkan 2 lubang dalam yang tumpang tindih tinju iblis suci 5 hati. Raja Iblis yang mendominasi mengubah cakarnya menjadi tinju, dan energi iblis di sekelilingnya dengan cepat berkumpul menuju tinjunya dari anggota badan dan tulangnya, menyebabkan pola yang semakin tidak teratur dan aneh muncul di tinjunya.
dengan cahaya aneh yang berkedip tanpa batas. Itu seperti gerhana matahari yang menutupi segalanya, bahkan cahaya di langit pun akan dikaburkan. Di belakang Raja Iblis Tirani, sebuah gunung iblis mulai turun. Tekanan yang mengerikan itu begitu besar sehingga bahkan kaisar bela diri di dekatnya mulai mundur. Jika itu mereka pasti akan mati jika mereka dikunci oleh Raja Iblis Tirani. Bahkan 3 kaisar bela diri tingkat tinggi menunjukkan ekspresi ketakutan. Kerakusan, dalam aura iblis yang tebal, sebuah mulut gelap besar yang menelan segalanya muncul seperti jurang yang tak berujung. Bahkan cahaya yang menerangi bumi pun tertelan dan menghilang ketika dekat dengan mulut jurang yang besar itu. Raja Iblis yang tiran dan Raja Iblis yang rakus menyerang dari kedua sisi, bertujuan untuk mengambil nyawa Ning Qianqian. Namun, Ning Qianqian, yang menjadi sasaran 2 Raja Iblis aneh, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, dia memiliki senyum menghina di wajahnya. Di antara tarikan napas, udara dingin di sekitar mereka dengan cepat diserap ke dalam tubuh 7 saudara perempuan dan laki-laki, mengisi kembali konsumsi sebelumnya sekali lagi. Dalam keadaan normal, 7 saudara perempuan tidak akan pernah bisa menandingi Raja Iblis yang mendominasi. Tapi jangan lupa, tidak peduli yang mana dari 7 saudara perempuan, kekuatan mereka akan meningkat pesat di zona es. Belum lagi bahwa saat ini dengan formasi pedang roh es, 7 saudara perempuan bertarung di lapangan yang sama. Lompatan kekuatan bahkan lebih menakutkan, ini dia, awas sang tiran Raja Iblis yang rakus ini agak aneh. Dan identitas aslinya sulit ditemukan. Luo Qingyu dan gadis-gadis lain memberikan pengingat rahasia sebentar lagi. Ning Qianqian menghadapi serangan menjepit dari 2 Raja Iblis asing. Dia menyatukan 2 jarinya meniru penampilan bijak tuannya dan memerintahkan pedang roh es 7 warna untuk mencekik Raja Iblis asing yang mendominasi. Pedang roh es berwarna-warni ditumpuk lapis demi lapis di udara dan dengan tambahan aura es, mereka tiba-tiba mengembang menjadi pedang es raksasa. Bertabrakan dengan Black Sunfish aneh dari Raja Iblis Tirani di tempat, menyebabkan suara gemuruh. Gelombang kejut menyapu lebih dari puluhan ribu meter. Siapapun yang berada dalam jangkauan ini, tidak peduli apakah mereka manusia atau Raja Iblis, akan menjadi debu di tempat begitu mereka mencapai alam kaisar bela diri. Pada saat yang sama, Ning Qianqian mengulurkan tangannya dan meraih kabut gelap energi iblis. Melalui udara berkat keterampilan observasi Duan Mulan yang cermat dan teliti, dia menemukan tubuh asli Raja Iblis yang rakus dengan susah payah, dan kemudian meraih lehernya secara langsung. Mencekik takdirnya, dia menamparkan keluar melalui udara dengan tangan kirinya, dan telapak tangan raksasa es yang terbuat dari kristal es langsung menghancurkan mulut jurang yang besar di tempat. Aura iblis di sekitar Raja Iblis kerakusan berangsur-angsur menghilang dan wujud aslinya memadat lehernya dicengkeram erat oleh tangan raksasa sedingin es dan wajahnya menjadi semakin gelap. Jika ia keluar dengan mata tertutup di malam hari, ada yang bisa melihatnya bermain denganku untuk bertahan hidup di dunia ini. Kekuatan dan latar belakang itu penting. Tuanku sedang mengawasi tidak jauh dari sini, namun Dewa Iblis alienmu terhalang di balik tirai langit dengan keterampilanmu yang sedikit itu. Kau bukan apa-apa di antara Raja Iblis dan kau berani melawanku. Ning Qianqian mengulurkan tangannya, yang berubah menjadi telapak es raksasa. Dan dengan lembut menamparkan Raja Iblis rakus di wajahnya yang mengerikan melalui udara. Kerusakannya tidak besar, tetapi sangat menghina. Bahkan di antara Raja Iblis alien, kekuatanku bisa berada di peringkat 3 teratas. Raja Iblis rakus meraung marah, yo, Ning Qianqian cemberut dengan jijik. Berbalik dan menatap Xiao Bingbing di belakangnya dengan tatapan sinismu, lalu berbalik untuk menatap Raja Iblis yang rakus dan berkata dengan sinis, setelah semua keributan ini, ternyata kamu hanyalah seorang brengsek kecil. Aku akan membuatmu berharap bisa hidup tetapi tidak mati. Raungan Raja Iblis yang tirani datang dari bawah. Tubuhnya rusak parah, dengan daging dan darah di sekujur tubuhnya retak inci demi inci. Dan cairan hitam kotor mengalir keluar darinya. Kerusakan yang disebabkan oleh tusukan pedang roh es 7 warna sulit untuk disembuhkan bahkan oleh tubuh Raja Iblis yang mendominasi dalam waktu singkat dan kekuatannya sangat melemah. Kemarahan yang membubung ke langit bahkan membuat cairan hitam yang mengalir keluar dari tubuh Raja Iblis Tirani bersinar dengan cahaya aneh dan ganjil. Ia mempertaruhkan nyawanya bertekad untuk bertarung sampai mati dengan Ning Qianqian. Bang Ning Qianqian menamparkan Raja Iblis rakus dengan backhand-nya. Dan memadatkan telapak es raksasa di udara, meniup Raja Iblis rakus ribuan meter jauhnya. Kemudian dia menatap ke arah Raja Iblis Tirani dan tertawa dengan suram. Bukankah ini Tirani? Kenapa dia jadi sangat lemah setelah tidak bertemu dengannya untuk sementara waktu? Aku tahu bahwa kamu pernah bertarung berdarah dengan senjataku, tetapi aku pikir kamu dikalahkan oleh tuanku yang lebih kuat. Kata-kata sarkastik itu hampir membuat Raja Iblis yang tiran kehilangan akal sehatnya dan jatuh ke dalam kegilaan. Ya, itu adalah Raja Iblis yang perkasa dan kuat, tapi ia terluka parah hingga keadaan ini hanya oleh pedang roh es 7 warna. Sayang sekali ia tidak menganggap serius Ning Qianqian sebelumnya. Pada saat ini kata-kata yang diucapkan sebelumnya tampak berubah menjadi tamparan yang tak terhitung jumlahnya di wajahnya, bahkan kulitnya pun keras. Itu tidak bisa menahan penghinaan yang membakar seperti itu. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Kamu mendahuluiku, aku memberimu muka. Ning Qianqian mendengus dingin, tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan Raja Iblis Tirani.
Dia melesat dan kecepatannya meningkat pesat saat dia bergegas menuju Raja Iblis Tirani. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepalanya dan menginjak keras kepalanya dengan sepatu kristal biru. Tubuh Raja Iblis Tirani seperti bola meriam. Dengan cepat melompat turun dan menghantam bumi menyebabkan tanah dalam radius beberapa ribu meter berubah menjadi bubuk dalam sekejap. 3 benturan berturut-turut membentuk serangkaian lubang yang lebih besar. Tanpa menunggu Raja Iblis yang tiran mengom, Ning Qianqian muncul di samping Raja Iblis yang tiran lagi dan menendangnya mengirimnya terbang 1000 meter jauhnya. Sosok Ning Qianqian seperti hantu setiap kali dia menyerang Raja Iblis yang tiran. Dia akan muncul secara akurat di jalur terbang mundurnya dan kemudian memberikan pukulan terakhir. Raja Iblis yang perkasa dan kuat bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Ning Qianqian dan 7 saudara perempuan lainnya dan hanya bisa pasrah menerima pukulan itu. Itu karena tubuhnya cukup kuat, jika tidak, tubuhnya akan meledak berkali-kali. Lambat laun, kelima Raja Iblis termasuk kerakusan melihat bahwa situasinya tidak benar. Jadi mereka mengesampingkan lawan mereka dan melancarkan pengepungan ke arah Ning Qianqian, ingin bekerja sama untuk membebaskan Raja Iblis Tirani dari kesulitan ini. Pada saat yang sama, mereka berharap untuk menemukan waktu yang tepat untuk membunuh domba berkaki dua yang belak-belakan ini terlebih dahulu. Mereka bisa menahan tekanan mengerikan Liu Li, tetapi mereka tidak pernah bisa mentolerir mulut Ning Qianqian. Domba berkaki dua yang lumayan bagus, mengapa memiliki mulut seperti itu? Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat para iblis merasa mual. Haruskah kita pergi membantu? Dengan 7 wanita ini mengambil tindakan, tekanan pada kita tiba-tiba berkurang. Kami berdiri di sini dengan bingung untuk beberapa lama, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidakkah kamu melihat aura macam apa yang dimiliki 7 peri manusia ini? Mereka memiliki aura yang sama dengan keberuntungan ras kurcaci kami. Wajar bagi mereka untuk memiliki kekuatan seperti itu. Keberuntungan adalah simbol dukungan dunia ini kepada para kurcaci kami. Ketujuh wanita ini memiliki aura yang sama dengan keberuntungan. Jadi mereka secara alami diberkati oleh dunia ini. Mereka adalah pemburu Raja Iblis alien yang ditakdirkan oleh surga. Kaisar bela diri tingkat tinggi dari suku kurcaci melihat ke arah Ning Qianqian dan 7 saudara perempuannya yang lain dengan ekspresi penuh kekaguman. Itu karena perang sedang terjadi tepat di tengah-tengahnya. Kalau tidak, semua orang pasti ingin berlutut dan bersujud kepada 7 wanita itu di tempat untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Oh, ketujuh wanita manusia ini memang kuat. Tetapi jangan lupa bahwa bahkan sebelum itu, kekuatan gabungan mereka tidak bisa membunuh Raja Iblis berkepala 3. Jika bukan karena aura es yang dibawa oleh dewa yang diasingkan yang sangat meningkatkan kekuatan ketujuh wanita manusia ini. Bagaimana bisa mereka menjadi seganas seperti sekarang jika kita berbicara tentang kekuatan, makhluk abadi yang diasingkan yang dibawa pergi oleh Guru Agung lebih menakutkan. Bahkan aku tidak dapat memahami kekuatannya, tetapi aura yang dipancarkannya persis sama dengan mata air kehidupan para elfku. Pada analisis terakhir, elf kitalah yang telah menciptakan orang yang begitu kuat kaisar bela diri tingkat tinggi dari suku elf. Tidak bersedia untuk dikalahkan menaikkan status suku elf. Lin Zhen mencibir dan menjatuhkan 2 kaisar bela diri tingkat tinggi hanya dengan satu kalimat, apakah itu 7 saudari ini atau dewa abadi yang diasingkan itu. Jangan lupa bahwa mereka semua adalah manusia, bahkan tutor Agung Grid Chu adalah kebanggaan dan yang terkuat dari umat manusia kita, dengan tubuh raja ini. Dengan daging dan darah raja ini, dengan jiwa raja ini, korban darah untuk klan iblis kebangkitan tubuh tirani tiba-tiba. Terdengar raungan amarah guntur bergemuruh antara langit dan bumi, awan gelap menutupi matahari dan jauh di dalam awan ada suara gemuruh guntur yang teredam. Sekelompok kaisar bela diri berbalik dan melihat ke arah Raja Iblis Tiran sebelum mereka bisa benar-benar santai, mereka menjadi sangat gugup lagi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Raja Iblis memiliki kemampuan yang begitu mengerikan? Mengapa kamu tidak tahu bahwa Raja Iblis Tirani memiliki metode rahasia ini? Bagaimana kita bisa melawannya? Jangankan 7 saudara perempuan, bahkan jika dewa abadi yang diasingkan datang sendiri, dia mungkin bukan tandingannya. Lin Zhen dan 3 kaisar bela diri tingkat tinggi lainnya melihat ke arah Ning Qianqian. Dan melihat di bawah mereka Raja Iblis yang mendominasi dengan tubuh yang hancur. Dalam sekejap, energi iblis bergetar, dan 9 tubuh yang persis sama dengannya muncul di sampingnya. 1 menjadi 10, dan masing-masing adalah kaisar bela diri tingkat tinggi seperti Raja Iblis yang mendominasi. Hanya 1 Raja Iblis yang mendominasi sudah cukup untuk menekan para kurcaci. Adapun 10 kaisar bela diri tingkat tinggi ini, bahkan Liu Li sendiri akan mengalami pertarungan yang sulit. Brengsek, itu meledak, bahkan Ning Qianqian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat ketika dia melihat adegan ini. Dia mampu menarik kebencian, tetapi dia tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Tuan, selamatkan aku, Ning Qianqian melihat ke kejauhan dan tanpa sadar meminta bantuan. 10 Raja Iblis yang kuat sulit untuk dilawan bahkan jika saudara perempuan mereka memiliki aura dingin untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. 2 tangan tidak bisa mengalahkan 4 tangan, apalagi ada 20 tangan di sisi yang berlawanan. Namun, teriakan Ning Qianqian menghilang di udara sebelum bisa terdengar, seolah-olah terisolasi. Selain itu, Ning Qianqian melihat ke arah tembok kota kerajaan Yingdang, tetapi gurunya tidak hanya tidak melihatnya, tetapi dia bahkan menghilang tiba-tiba tanpa dia sadari. Kata-kata penulis PS selamat tahun baru, saya berharap kalian semua mendapatkan keberuntungan, kemakmuran, kesuksesan, semoga semua keinginanmu menjadi kenyataan, semoga kamu bahagia setiap hari, dan semoga impianmu menjadi kenyataan.
Ribuan kata dapat diringkas dalam satu kalimat. Saya berharap kalian semua mendapatkan keberuntungan di tahun kelinci bab 1088 Sucan berdarah besi sudah berakhir kakak senior. Aku dalam masalah lagi. Ning Qianqian tanpa sadar merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia memiliki bakat bawaan dalam menarik kebencian. Tetapi ketika menghadapi 10 Raja Iblis yang mendominasi seperti itu, bahkan dia tidak mampu bersaing dan hanya bisa tanpa sadar berbalik dan melihat ke arah kakak perempuan senior. Ketika guru tidak ada di sekitar, kakak perempuan tertua mengambil alih. Seperti kata pepatah, ketika tidak ada harimau di gunung, monyet menjadi raja. Situasinya tidak benar, mundur dulu. Luo Qingyu bahkan tidak berpikir dua kali dan dengan cepat melarikan diri menuju kerajaan Yingdang yang jauh. Jangan bertarung terlalu lama, keluarlah dari sini bersama-sama. Luo Qingyu dengan ramah berbicara untuk mengingatkan Lin Zhen dan yang lainnya saat dia melewati mereka. Namun 10 Raja Iblis yang kuat di belakang mereka telah tiba dalam sekejap. Dengan jurus bernama Magic Mountain Fall, 10 gunung besar dan megah muncul di atas awan, menghancurkan mereka menerobos awan dan menyulut kembang api. Gelombang panas yang luar biasa bahkan membuat Lin Zhen dan 3 kaisar bela diri tingkat tinggi lainnya tampak ketakutan. Sebelum gunung iblis yang megah itu jatuh, 3 Raja Iblis yang mendominasi tiba dalam sekejap. Meledakkan ketiga orang itu ribuan meter jauhnya, dan menabrak penghalang di tepinya, menyebabkan riak seperti gelombang. Tempat ini terhalang, tidak ada jalan keluar. Ketika Xiao Cucu mengenai tepi penghalang, dia bisa melihat pola-pola samar terukir di ruang angkasa, yang sepenuhnya mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Bahkan pedang roh S7 warna tidak bisa menembusnya untuk sementara waktu. Terlebih lagi, 10 Raja Iblis yang kuat tidak terus membuat masalah bagi Lin Zhen dan yang lainnya, tetapi datang ke arah Ning Qianqian dengan amarah, manusia hina. Tidakkah kamu berpikir raja ini tidak ada di matamu? Mengapa kamu melarikan diri? Kata-kata penganiayaan terdengar terus-menerus. Namun, kecepatan melarikan diri Ning Qianqian sama sekali tidak terpengaruh. Hanya menertawakan apa yang diejek kepadamu, seorang pria terhormat harus menepati janjinya. Ning Qianqian hanyalah seorang gadis kecil, mengapa dia harus begitu serius tentang hal itu? Nyawanya sedang dipertaruhkan. Selama kamu bisa menyelamatkan hidupmu, tidak peduli bagaimana Raja Iblis mengejekmu, semuanya berakhir, kakak senior. Aku sungguh tidak sengaja, aku hanya ingin memulai perkelahian dan memaksa iblis alien itu keluar. Siapa yang tahu bahwa Raja Iblis Tiran ini benar-benar bisa mengubah satu menjadi 10 dan meledak secara langsung. Ning Qianqian menatap 10 Raja Iblis yang kuat mendekatinya dan meminta maaf kepada Luo Qingyu dengan wajah pucat. Meskipun dia ahli dalam melakukan bunuh diri, dia tidak bisa optimis ketika menghadapi situasi yang begitu putus asa. Luo Qingyu tidak mengatakan apapun. Mengerutkan kening, dan tampak serius. Ada serigala di depan dan harimau di belakang. 10 Raja Iblis yang kuat akan segera tiba. Ada juga penghalang khusus di sini yang sulit untuk ditembus dalam waktu singkat. Satu-satunya cara adalah berjuang keras dan berjuang untuk keluar. Namun menghadapi 10 tiran, dia benar-benar tidak punya kesempatan untuk menang. Para wanita samsara juga terlihat sangat buruk, dan mereka merasakan napas keputusasaan mulai menyebar. Saudari-saudari sekalian, jangan panik dulu, situasinya mungkin tidak seburuk yang kita kira. Jangan lupa, menilai dari cara adik junior menarik kebencian, jika Raja Iblis Tiran benar-benar memiliki metode rahasia seperti itu, mengapa dia tidak menggunakannya sampai sekarang? Terlebih lagi, Raja Iblis yang mendominasi ini jelas bukan pertama kalinya muncul di dunia ini. Plot invasi sebelumnya telah dihancurkan. Tetapi bahkan 3 kaisar bela diri tingkat tinggi yang berpartisipasi dalam pertempuran tahun itu tidak tahu tentang metode ini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kekuatan Gunung Iblis jatuh sulit untuk dilawan bahkan untuk kaisar bela diri tingkat tinggi. Tetapi 10 gunung iblis itu hampir menutupi seluruh area yang disegel sehingga bahkan Lin Zhen dan yang lainnya tidak dapat menandingi. Mengapa Lin Zhen dan yang lainnya terpental oleh tubuh asli, Raja Iblis Tirani? Ini adalah langkah yang berlebihan. Lagi pula, Raja Iblis tubuh tirani yang bertindak tidak menggunakan cara fisik untuk bertarung, melainkan menggunakan cara yang digunakan oleh Raja Iblis kerakusan Duan Mulan. Yang selalu berhati-hati dan teliti terus melirik Raja Iblis yang mendominasi di belakangnya di jalan pelarian, dan secara akurat menangkap informasi penting dari segala macam perilaku tidak masuk akal. Setelah memikirkannya, dia muncul dengan tebakannya sendiri mungkin semua Raja Iblis tubuh tirani ini adalah kaisar bela diri tingkat tinggi pasti ada beberapa yang palsu di antara mereka selain itu. Saya menduga bahwa banyak tiran ini menyamar sebagai Raja Iblis alien lainnya yang dapat dilihat dari cara mereka menyerang Lin Zhen dan lainnya. Dan yang ekstra lebih mungkin menjadi cangkang kosong tanpa apapun kecuali penampilan banyak guntur tetapi sedikit hujan. Ning Qianqian mengangkat alisnya, dan ekspresi jengkel muncul di mata indahnya. Dia mengenakan gaun hijau yang menawan. Dadanya naik turun menjadi semakin megah. Dia memegang pedang es ungu di tangannya dan menatap ke arah Raja Iblis Tiran dengan niat membunuh. Duan Mulan menggelengkan kepalanya untuk bersikap konservatif dan berkata, ini hanya spekulasi saya tidak bisa menjaminnya secara spesifik. Raja Iblis tubuh tirani itu mengatakan itu adalah pengorbanan darah, dan mungkin ada rahasia di dalamnya. Bagaimana jika yang tambahan itu bukan cangkang kosong kekuatan tempur 10 Raja Iblis itu pun jika mereka tidak sehebat Tyrant Body akan sulit bagi saya dan saudara-saudara perempuan lainnya untuk menandingi. Melarikan diri bukanlah pilihan satu-satunya pilihan sekarang adalah bertarung dan seseorang harus memimpin menghadapi serangan lawan dan mencari tahu alasan dari situasi ini.
Duan Mulan menganalisis dengan tertib dan memberikan sarannya sendiri melihat keenam saudara perempuan itu menatapnya. Duan Mulan mengerutkan kening dan mundur sedikit ke belakang kerumunan. Bunuh mereka, ini aku datang, ini adalah perjuangan hidup dan mati. Su Chan mengajukan diri. Rambut hitamnya yang panjang bergelombang berkibar di belakang bahunya. Poninya sudah jatuh karena gerakannya yang besar, menutupi matanya yang cerah. Matanya dipenuhi dengan darah dan pembunuhan. Seperti iblis yang merangkak keluar dari Netherworld, menatap ke arah Raja Iblis yang tirani. Swish, menghadapi 10 Raja Iblis yang mendominasi. Su Chan tidak takut, tubuhnya seperti panah tajam meluncur dengan cepat menaikkan awan di udara dan menatap langsung ke arah yang mendominasi di depannya. Dengan tambahan aura es, pedang roh es warna-warni berubah menjadi bilah es raksasa dan kemudian kedua telapak tangan mendorong keluar seperti naga yang muncul dari laut. Dua naga es raksasa mengembun di ujung lengan bajunya meraung dan bergegas menuju tiran yang menjadi sasarannya. Pedang es raksasa itu meledak menyebabkan ledakan besar di langit, kristal-kristal es berjatuhan di mana-mana disertai uap putih yang terus membubung. Dua naga es raksasa itu menjatuhkan Raja Iblis yang mendominasi itu seperti layang-layang terbang menyebabkan dia mundur terus-menerus mati untukku. Aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping. 9 Raja Iblis kuat lainnya tiba dalam sekejap dan mengepung Su Chan. Bahkan seseorang yang tanpa ampun seperti Su Chan hanya bisa menghadapi serangan 3 tiran dalam waktu singkat. Sedangkan untuk sisa serangan, Su Chan tidak punya waktu untuk merespons dan berisiko terkena serangan tersebut. Tanpa membuang waktu, dia bergegas menuju tiran di depannya. Yang kejam takut pada yang kejam, dan yang kejam takut pada mereka yang tidak peduli dengan hidup mereka. Dahulu, Su Chan tidak tak terkalahkan di klan, tetapi metodenya selalu kejam, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Justru cara berdarah besi semacam inilah yang telah menjadikan Yinsa organisasi terkuat di klan tanpa keraguan. Dia sudah mengincar tiran dan tidak peduli seberapa parah dia terluka, dia mengabaikannya dan memfokuskan perhatiannya. Hanya setelah membunuh yang dominan mereka akan mempertimbangkan lawan lain. Adapun luka-lukanya sendiri, dia sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Bab 1089 Dewa Iblis muncul. Su Chan terkena pukulan di bahu oleh seorang tiran dari kejauhan dengan suara retakan tulang belikatnya retak dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Wajahnya langsung berubah lesu, kamu tidak bisa menghindar, adalah kematian kamu adalah orang yang mati duluan. Su Chan menyeringai, suram pupil matanya dipenuhi dengan haus darah dan darah di sudut mulutnya tampak seperti lipstik merah yang dioleskan padanya membuat ekspresinya terlihat cantik namun dipenuhi dengan teror tanpa akhir. Gaya manis dan imut hanya muncul di depan Yelang. Tidak ada yang tahu penghalang macam apa yang menghalangi tempat ini, bahkan Yelang dan gurunya tidak bisa melihatnya. Su Chan sama sekali tidak peduli dengan citranya. Meluncurkan pengejaran tanpa akhir terhadap binatang buas yang mendominasi di depan, selamatkan aku, Tyrant berada di depan, melarikan diri dengan panik seolah-olah dikejar oleh binatang buas. Dan berteriak minta tolong dengan keras di belakangnya, buka penghalang ini, orang gila ini sudah gila. Tyrant melolong kesakitan. Sebagai Raja Iblis, ia merasakan ketakutan karena hancur mentalnya oleh manusia untuk pertama kalinya. Mengapa manusia ini saat dia menjadi gila? Bahkan lebih gila daripada iblis seperti iblis sungguhan. 9 Raja Iblis tirani di belakang saling memandang tanpa respons dan menyerang Su Chan dengan gila-gilaan. Berniat untuk mencekiknya sepenuhnya sebelum dia bisa membunuh Raja Iblis yang tirani bang di belakang Su Chan, kabut darah terus meledak. Bahkan jika 7 saudara perempuan bekerja sama agar sebanding dengan Kaisar bela diri level 99, mereka tidak dapat menahan pengepungan begitu banyak Raja Iblis asing. Pergi ke neraka. Pergi ke neraka, Su Chan seperti orang gila, dan pedang roh es warna-warni terus menyerang Raja Iblis yang mendominasi di depannya dengan gila. Langit dipenuhi dengan cahaya pedang terang yang memotong tubuh Tyrant menjadi berkeping-keping, meninggalkan bekas luka di sekujur tubuhnya. Cairan hitam kotor mengalir keluar, memancarkan cahaya aneh yang sangat berbeda dari tubuh Tyrant itu sendiri. Su Chan terus menyerang, meledakkannya menjadi kabut hitam berulang kali, dan kemudian menggunakan Frost Dragon untuk menghancurkan dan meledakkannya bolak-balik. Raungan mengerikan itu tak berkesudahan membuat seluruh langit dan bumi redup. 9 tiran di belakangnya mengejarnya dengan panik. Su Chan diserang secara tiba-tiba dan memuntahkan darah hitam lagi. Pada saat yang sama, luka fatal diblokir secara akurat oleh Ning Qianqian di belakangnya. Untungnya, Ning Qianqian telah mengambil sejumlah besar obat penyembuh sebelumnya untuk melindungi meridian jantungnya dan menahan serangan itu. Jika tidak, hidup Su Chan akan berakhir. Pedang roh es berwarna-warni bersinar terang dan meledak dalam sekejap. Cahaya terang dan menyilaukan sangat mempesona, menutupi langit dan matahari, dan sepenuhnya menyelimuti tubuh yang mendominasi. Wow, pedang roh es berwarna-warni dengan cepat berubah menjadi 7 pedang roh es, membentuk jaring pedang yang luar biasa, menutupi langit dan bumi. Dan menyelimuti bagian vital tubuh tiran. Dengan suara keras, tiran itu mati di tempat, dan seluruh dunia diguncang oleh energi iblis aneh seperti gelombang pasang. 9 Raja Iblis yang mendominasi di belakangnya mengungkapkan wujud asli mereka di bawah dampak gelombang energi iblis. 5 Raja Iblis termasuk kerakusan dan tirani ada di antara mereka dan 4 sisanya meledak di tempat dan berubah menjadi ketiadaan. Hanya Raja Iblis misterius yang telah diselimuti kabut yang tidak terlihat lagi. Wow, Raja Iblis dengan prasasti dan tanda di sekujur tubuhnya memuntahkan seteguk besar cairan hitam menjijikan.
Napasnya langsung melemah, dan dia jatuh dengan gila dari alam kaisar bela diri tingkat tinggi. Aku tidak akan menyerah sampai aku mati. Mengapa aku begitu lemah sehingga aku bahkan tidak bisa mengalahkan 7 manusia? Raja Iblis Tirani sendiri tertawa terbahak-bahak pada dirinya sendiri. Kemudian tubuhnya membengkak dan meledak seperti kembang api yang cemerlang dan menghilang ke dunia. Dalam sekejap, 10 Raja Iblis yang kuat menghilang. Hanya tersisa 3 Raja Iblis alien termasuk kerakusan dan seorang kaisar bela diri tingkat menengah yang terluka parah dan jatuh ke alam yang lebih rendah. Lin Zhen yang tidak jauh dari situ melihat penghalang di sekitarnya menghilang dan segera mendekati tempat ini dan menjelaskan. Semuanya kalian sebelumnya terperangkap dalam penghalang sangkar Raja Iblis Sangkar dan kami tidak dapat menembus penghalangnya jadi dukungannya terlambat. Semua yang kamu lihat dalam pesona sebelumnya adalah ilusi yang diciptakan oleh Raja Iblis. Kemampuan orang itu untuk menciptakan ilusi cukup untuk membuat yang palsu terlihat nyata. Dalam pertempuran tahun itu seorang kaisar bela diri tingkat tinggi meninggal dalam ilusi orang ini. Dalam duel antara orang-orang kuat jika moral seseorang melemah, kekuatan ofensif pasti akan melemah. Musuh kuat dan kita lemah. Dan seiring waktu, situasi pertempuran akan menjadi semakin terdistorsi. Belum lagi menghadapi pengepungan 10 Raja Iblis alien tirani. Jika itu adalah kaisar bela diri tingkat tinggi biasa. Dia akan ketakutan dan semangat juangnya akan memudar, dan dia akan dengan mudah terbunuh. Apa kemampuan Raja Iblis alien yang telah jatuh dari alam? Duan Mulan tahu bahwa setiap Raja Iblis memiliki kemampuan masing-masing. Jadi dia menunjuk kaisar bela diri tingkat menengah yang jatuh kekuatannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ning Qianqian yang berdiri di sampingnya terus-menerus mengisi ulang dirinya sendiri dan saudara perempuan keduanya dengan eliksir penyembuhan dan obat-obatan kidarah. Memakannya seolah-olah itu kubis untuk pulih dari luka-lukanya. Kaisar bela diri kurcaci melihat ke arah Raja Iblis dan berkata dengan sungguh-sungguh itu adalah Raja Iblis mayat hidup. Selama harga yang sesuai dibayarkan, dia dapat memanggil mayat hidup untuk bertarung. 4 Raja Iblis tubuh tiran yang muncul sebelumnya adalah kaisar bela diri tingkat tinggi yang dipanggil melalui pengorbanan darah tubuh tiran. Mereka menyamar sebagai Raja Iblis tubuh tiran melalui kemampuan Raja Iblis ilusi. Dan ingin menakutimu, 7 bidadari, kalian telah membunuh 2 Raja Iblis dan merusak parah mayat hidup. 3 Raja Iblis yang tersisa dapat diserahkan kepada kami bertiga. Ketujuh bidadari itu bisa kembali dan beristirahat sejenak. Situasinya telah benar-benar berbalik. Dari 10 Raja Iblis hebat, hanya 1 yang terbunuh dalam pertempuran tahun itu. Namun sekarang, hanya ada 4 yang tersisa, dan salah satunya telah jatuh tingkatannya. Hasil pertempuran ini sangat bermanfaat hingga mencengangkan. Sucan dan wanita lainnya telah melakukan yang terbaik yang mereka bisa, dan sisanya dapat diserahkan kepada kaisar bela diri tingkat tinggi dari dunia mereka. Tidak perlu bertarung lagi, kembali dan beristirahatlah. Tuan sedang mengawasi di sana mereka yang mengenalnya akan berpikir bahwa dia percaya diri dan ingin mengasah kerjasama antara aku dan saudara-saudari yang lain mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa dia marah dan sengaja mempersulit kami. Aku tidak akan pernah tertipu lagi tanyakan pada Yelang apakah dia memiliki kelopak teratai salju Tianshan berusia 1000 tahun untuk menyembuhkan lukaku atau minta cairan misterius dari master seperti sebelumnya. Ning Qianqian melambaikan tangannya wajahnya penuh kesedihan sebagai seorang primedis kecil sedia. Dia jauh lebih kuat daripada saudara-saudari lain dalam hal ketahanan terhadap pukulan dan kemampuan penyembuhan diri. Dia harus menghadapi serangan diam-diam yang tak terhitung jumlahnya dari Raja Iblis Alien. Tulang-tulangnya terasa seperti hancur berantakan dan dia dipenuhi dengan kebencian. Tepat ketika 7 saudari itu berbalik dan bersiap untuk bergegas menuju kota kekaisaran kerajaan Yingdang, sesuatu yang aneh terjadi di langit hitam di belakang mereka. 2 pupil merah sebesar bukit tiba-tiba muncul di belakang formasi pedang beku, dan 6 lengan raksasa setebal pilar-pilar tinggi mencengkeram tepi langit hitam. Snap retakan di ruang angkasa terkoyak lagi dan langit hitam terus meluas. Guntur menggelegar dan seluruh ruang angkasa tampak terkoyak, dan langit hitam meluas beberapa kali lipat dalam sekejap. Sesosok raksasa gelap yang diselimuti kabut perlahan berjalan keluar dari balik langit. Formasi pedang beku langsung padam ketika menyentuh api hitam yang mengalir di perutnya. Formasi itu hancur bahkan sebelum sempat menghalangi sesaat pun. Bab 1090 Cara Teroris dalam Sekejap. Seolah-olah gunung-gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya akan turun di belakang banyak kaisar bela diri, dan bahkan Ning Qianqian dan 7 saudara perempuannya yang lain. Tekanan mengerikan itu cukup untuk menekan bahkan kaisar bela diri. Seluruh tubuhnya seperti tulang berlapis emas, berderak dan mencoba menekuk. Itu berarti saat ini ketujuh saudari itu berada dalam keadaan formasi pedang roh es, dan kekuatan mereka sebanding dengan kaisar bela diri. Jika tidak, dengan kultivasi individu mereka di alam raja bela diri, mereka tidak akan mampu menahan tekanan ini dan tubuh mereka akan runtuh. Saat Dewa Iblis Asing muncul, energi iblis asing di ruang ini mulai mengalir kembali. Energi iblis murni setelah kematian beberapa Raja Iblis kembali ke bumi dan mulai menghilang namun, begitu bertemu dengan nafas Dewa Iblis. Ia mulai berkumpul dari mana-mana dan bergegas menuju tubuhnya yang besar dan megah dengan panik. Ini membuat pola-pola aneh dan samar di tubuhnya menjadi semakin tidak pasti dalam kecerahan dan kegelapan, mengungkapkan aura misterius. Bang bang bang. Banyak orang yang datang untuk ikut bersenang-senang. Begitu mereka mendekati area ini, tubuh mereka tidak dapat menahan tekanan dan dalam sekejap mereka meledak menjadi kabut berdarah dan menghilang di antara langit dan bumi.
Terlebih lagi, aura Dewa Iblis asing itu menyapu dengan ganas ke arah kerajaan Yingdang seperti air pasang, ini tidak baik. Jika napas Dewa Iblis asing ini menyentuh manusia biasa, mereka akan kehilangan akal sehat mereka dalam sekejap. Dan ada kemungkinan besar mereka akan saling membunuh, hentikan sekarang. Lin Zhen dan 3 kaisar bela diri tingkat tinggi lainnya yang telah menyaksikan metode Dewa Iblis Alien mengambil tindakan satu demi satu untuk memblokir invasi energi Iblis Alien. Di tanah ada dinding yang terbuat dari tanah dan batu yang menjulang dari tanah menghalangi roh jahat keluar. Ada bercak vegetasi yang dipenuhi dengan pancaran suci yang menembus tanah dan bebatuan bermekaran di mana-mana penuh vitalitas. Membentuk ruang suci khusus saat energi iblis jahat menyentuh ruang khusus ini akan menghilang dalam waktu singkat. Dua cara pertahanan khusus pertama berasal dari kaisar bela diri tingkat tinggi dari bangsa kurcaci dan elf masing-masing. Sama seperti Lin Zhenhe yang hanya bisa menggunakan kultivasi kaisar bela diri tingkat tingginya untuk secara paksa memblokir roh jahat di luar penghalang darahnya. Tetapi bahkan jika 3 kaisar bela diri tingkat tinggi bergabung, mereka tidak dapat sepenuhnya menutupi seluruh area yang luas ini. Terlebih lagi, Dewa Iblis telah melampaui alam kaisar bela diri dan kultivasinya telah ditingkatkan ke tingkat dewa. Bahkan jika 3 kaisar bela diri tingkat tinggi bergabung, mereka tidak akan mampu menahan invasi energi iblis ini untuk waktu yang lama. Selamat datang Dewa Iblis Suci! Selamat datang Dewa Iblis Suci! Suara salam terdengar satu demi satu, dan bahkan kaisar bela diri tingkat tinggi seperti Raja Iblis yang rakus menundukkan kepala mereka yang mulia. Di depan Dewa Iblis, Raja-Raja Iblis ini benar-benar patuh. Mereka lebih seperti keturunan yang merupakan kelanjutan garis darahnya daripada bawahan. Di bagian depan kepala humanoid Dewa Iblis asing itu terdapat 3 pasang pupil yang tersusun dalam 2 baris. Setiap pasang sebesar danau kecil dan dipenuhi darah. Keenam pupil iblis itu melirik dengan acuh tak acuh ke arah Raja Iblis pelahap. Salah satu dari keenam lengannya perlahan terangkat dan mengulurkannya ke arah Raja Iblis mayat hidup. Raja Iblis Andit yang sangat besar yang sebesar bukit dengan mudah diangkat ke udara seperti anak ayam kecil di depan Dewa Iblis. Gelombang energi iblis seperti cairan kental dengan gila menembus tubuh Raja Iblis Andit. Alamnya yang jatuh juga mulai naik segera setelahnya dalam hanya beberapa napas waktu kekuatan Raja Iblis Andit pulih ke kaisar bela diri tingkat tinggi lagi. Trauma sebelumnya sembuh dalam waktu singkat. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah bekerja sangat keras untuk mengalahkan Raja Iblis, dan dia hanya menyentuhku dan mengangkatku ke alam kaisar bela diri tingkat tinggi. Ning Qianqian mundur dan melihat bahwa Dewa Iblis asing itu mencoba menghapus pencapaiannya sehingga dia mengeluh dengan keras dengan kebencian di hatinya. Duan Mulan melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk menutupi mulut Ning Qianqian, dan dengan gugup membujuk dengan suara rendah. Adik junior kecil, mohon berhenti berbicara omong kosong. Dewa Iblis Alien menerobos segel Tuan dan kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Jika kita memprovokasinya, itu akan menjadi sangat buruk sehingga bahkan guru tidak akan bisa menyelamatkan kita. Di sebelahnya, Xiao Cucu menepuk bahu saudara perempuannya, Xiao Bingbing, dengan lembut untuk menghibur suasana hatinya yang gugup. Dia menatap tubuh Dewa Iblis Alien yang luar biasa itu dengan redup dan berkata dengan suara rendah, orang ini sangat besar, hanya satu dari mereka lebih kuat dari gabungan beberapa Raja Iblis Alien sebelumnya. Dengan formasi pedang roh es kita masih bisa melawan Raja Iblis, tetapi ketika kita bertemu dengan makhluk seperti itu, kita hanya bisa menghindarinya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dunia ini menahan invasi para iblis di masa lalu. Para kurcaci mungkin tidak akan mampu mengisi celah di antara gigi Dewa Iblis asing ini. Berhenti bicara omong kosong dan lari. Kita tidak tahu kemana tuan kita dan Yelang pergi. Kita bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka. Mungkinkah mereka menyelinap pergi ke penginapan sementara kita bertarung melawan Raja Iblis? Xiao Bingbing melihat sekeliling tetapi tidak melihat majikannya dan Yelang ke arah tembok kota kerajaan Yingdang, jadi dia segera mulai mendesak mereka. Sebelum Luo Qingyu dapat membuat pernyataan terpadu, Ning Qianqian melompat keluar dengan tidak puas dan membalas, mengapa kamu melarikan diri? Hanya dengan 7 dari kita? Kemana kita bisa melarikan diri dari iblis asing yang begitu besar? Ia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota kekaisaran kerajaan Yingdang hanya dengan satu gerakan. Ketika sarang terbalik tidak, ada telur yang tersisa utuh. Ning Qianqian mengenakan gaun hijau panjang dengan ujungnya bergoyang di belakangnya. Dia merapikan rambutnya dan mengarahkan pedang roh es ungu ke tanah dan mendesak dengan nada tegas. Dalam pertempuran ini, kita tidak punya jalan keluar, kita hanya bisa bertempur sampai mati. Bab 1091 Yelang Liuli, semua menyerang bersama. Raja Iblis hanya sekuat itu. Kami 7 bersaudara bisa melawan beberapa dari mereka sekaligus tanpa tekanan apapun. Bahkan jika Dewa Iblis itu kuat, dia tidak mungkin jauh lebih kuat dari Raja Iblis. Jika kita takut pada iblis aneh ini, itu juga berarti kita takut pada tuan kita. Ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk merasakan alam tuan saat ini dari Dewa Iblis aneh ini. Jika konflik muncul di masa depan, kita akan memiliki rasa keseimbangan di hati kita dan tidak akan bertindak gegabah dan bodoh. Karena Dewa Iblis ini telah muncul tanpa mengetahui apa yang baik untuknya, kami 7 bersaudara akan dengan murah hati mengusirnya dari alam ini. Semangat sekolah menengah Ning Qianqian yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai membara dengan hebat. Bukan hanya semangat berperang yang mendorongnya, tetapi lebih pada keinginan untuk menguji kedalaman dari tuannya dari Dewa Iblis Alien. Di sini, hanya alam Dewa Iblis yang bisa dibandingkan dengan tuan. Aku bahkan tidak berani melawan Dewa Iblis. Bukankah itu benar bahwa aku tidak akan pernah bisa menonjol di depan tuanku lagi?
Coba saja, jika kamu tidak bisa menang, pergi. Belum terlambat. Su Chan mengangkat kepalanya tinggi tidak mau dikalahkan dan menatap ke arah iblis alien dengan semangat juang yang tinggi. Meskipun tubuh ketujuh saudari itu sekecil semut di depan dewa iblis, mereka tidak mau mundur dengan cara yang memalukan, bunuh. Ning Qianqian memberi perintah, mengubah arah, dan bergegas menuju tubuh megah dewa iblis dengan momentum yang besar. Udara dingin di sekitar mereka benar-benar diserap oleh 7 saudara perempuan dalam sekejap dan darah di tubuh mereka melonjak hingga ekstrim. Rasanya seperti membawa awan darah yang menutupi langit dan menghancurkan dewa iblis. Energi iblis di sekitarnya dipaksa mundur sedikit demi sedikit oleh energi darah yang menakutkan ini, sangat mengurangi tekanan pada 3 kaisar bela diri tingkat tinggi. Ketujuh pedang roh es bergabung menjadi pedang es raksasa. Di sisi ketujuh saudari itu, naga-naga es raksasa yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menyerbu ke arah dewa iblis asing itu. Dia selalu memberikan segalanya tanpa menahan diri sama sekali. Dalam menghadapi keberadaan yang begitu mengerikan, di antara ketujuh saudara kandung itu, bahkan seseorang yang setenang Duan Mulan tidak berani menahan kartu apapun. Dewa iblis mengangkat tangannya untuk melemparkan Raja Iblis mayat hidup lalu perlahan menggerakkan matanya dan 6 pupil berdarahnya menatap ke arah 7 saudara perempuan itu. Sama seperti gerakan khusus Raja Iblis dengan mata jahat 6 pilar darah terlihat keluar dari pupil matanya dan menembak ke arah 7 saudara perempuan itu. Sial, bukankah ini gerakan khusus mata iblis? Bagaimana bisa dewa iblis asing bisa melakukan itu juga dan ia memiliki 6 mata yang bersinar? Jadi kekuatannya berkali-kali lebih mengerikan jika kita tidak bisa menang, mundur. Ning Qianqian dan gadis-gadis lain bergegas maju dengan momentum yang hebat, tetapi dewa iblis aneh itu hanya melirik mereka, lalu berbalik dengan malu dan melarikan diri dengan panik. Naga es dan pedang es raksasa yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka berkumpul menuju tempat mereka mundur, mencoba menghalangi 6 pilar darah. Namun, entah itu Frost Dragon atau Seven Colored Ice Spirit Sword, sebelum mereka menyentuh pilar darah. Ketika mereka masih 100 meter jauhnya, mereka meleleh dan menguap seketika, dan meledak menjadi 7 Ice Spirit Swords, berhamburan ke segala arah. Sudah berakhir, bagaimana bisa orang ini begitu kuat? Bagaimana kita bisa melawan ini? Kita bukan tandingan mereka, kita bahkan tidak tahan dengan tatapan dingin. Sialan, dia hanyalah seorang perawan dan dia meninggal seperti ini, aku tidak bisa menerima ini. Merasakan aura iblis mendekat dari belakang ketujuh saudari itu merinding di sekujur tubuh mereka, bahkan seseorang setenang Luo Qingyu pun memiliki rasa takut dan putus asa di matanya. Pada saat kritis, saat keenam pilar darah hendak sepenuhnya menutupi tubuh ketujuh saudari, sebuah dinding air muncul dari udara tipis, membentuk penghalang pelindung alami. Menghalangi ketujuh saudari di belakang mereka. Di depan penghalang pelindung ini, ada lautan api yang menyala-nyala, yang telah mengubah langit menjadi merah. Di mata ketujuh saudari dan saudara laki-laki itu, sosok Ye Lang tiba-tiba muncul di suatu tempat seolah-olah dia tidak terlihat, dan posisinya berada di tengah-tengah 2 baris pupil dewa iblis, tepat di atas hidungnya. Kemudian tombak Overlord dan pedang kaisar juga muncul entah dari mana, memancarkan cahaya menyilaukan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan langsung menebas 2 baris 6 pupil dewa iblis dari atas ke bawah. His! Aura mengerikan itu sangat bergejolak menyebabkan penghalang air dan api yang terisolasi di belakang beriak seperti ombak dan bergetar hebat, dan kemudian salah satu dari 6 pilar darah tiba-tiba meledak. Gelombang kejut yang fatal menyebabkan 7 saudari terbang mundur dengan panik ke kejauhan, termasuk Lin Zhen dan lusinan martial emperor lainnya, mereka semua mengalah. 6 lengan di sisi dewa iblis menamparkan wajahnya dengan panik hampir bersamaan seolah-olah mengusir nyamuk yang mengganggu pergi. Liu Li mengenakan gaun istana biru. Berada tidak jauh di depan dewa iblis yang melayang di udara. Dengan kedua tangannya yang menyatu, dia mengarahkan serangkaian pedang kristal es untuk menyerang 6 lengan dewa iblis. Saat mereka semakin dekat, mereka tiba-tiba meledak. Satu demi satu, pedang kristal es biru laut meledak seperti kembang api yang indah. Di depan dewa iblis itu seperti pertunjukan kembang api yang membuat ke-6 lengan itu terisolasi di belakang Ye Lang dan tidak dapat mendekat. His! Ye Lang yang paling dekat dengan dewa iblis memiliki pori-pori di seluruh tubuhnya yang terkikis oleh aura dewa iblis sepanjang waktu. Dia memiliki senyum sinis di wajahnya. Memang, kekuatannya tidak cukup di depan dewa iblis, tetapi apakah dia ingin melahapnya sepenuhnya hanya dengan energi iblis? Ini hanyalah mimpi orang bodoh. Adapun serangan terhadap pikirannya, dia memiliki sistem untuk melawan, jadi tidak akan ada masalah sama sekali. Adapun tubuhnya, dia memiliki tubuh emas abadi untuk menahan serangan. Bahkan jika erosi beberapa kali lebih kuat, sulit untuk menyebabkan terlalu banyak dampak padanya. Bahkan jika itu adalah dewa iblis, tidak mungkin melakukan apapun padanya hanya dengan mengandalkan aura spesialnya sendiri. Bab 1092 merekrut dewa iblis. Adapun mengapa dia bisa muncul di depan dewa iblis secara diam-diam. Tapi jangan lupa bahwa ketika dia berada di perbatasan utara, Ye Lang juga memakan buah bunglon. Setelah benda ini menyatu ke lingkungan sekitarnya dan mencapai efek tidak terlihat, ia tidak hanya bisa meniup busa putih di depan bak mandi Sujuan, tetapi juga menyelinap di depan dewa iblis asing tanpa ada yang menyadarinya. Potong, Ye Lang berteriak dengan keras, dan pedang Kaisar Xiao dan tombak Overlord secara bersamaan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan dan mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama.
Terus tingkatkan output dan dengan gila-gilaan potong ke 6 mata ajaib Dewa Iblis Alien. Terdengar suara mendesis terus-menerus dan cairan berwarna merah darah, tidak yakin apakah itu darah atau sesuatu yang lain, mengalir keluar dan memercik kemana-mana. Bahkan Dewa Iblis yang kuat seperti Dewa Iblis Alien tidak dapat menahan serangan semacam itu pada bola mata yang begitu rapuh. Keenam pupil, baik tertutup atau buta, menjadi gelap dalam sekejap. Jika mereka tidak tahu bahwa ini karena tubuh iblis alien itu terlalu gelap, yang lain akan mengira bahwa ada langit hitam di depan mereka. Tubuh Dewa Iblis Alien itu sangat besar sehingga Yelang tampak sangat kecil di depan salah satu pupil matanya saja, apalagi seluruh kepalanya. Badai es. Liuli mengangkat tangannya, dan pedang kristal es yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari udara tipis di atas kepalanya, berubah menjadi lautan pedang yang tak berujung. Tekanan mengerikan menyapu dan bahkan mereka yang berada di tingkat kaisar bela diri pun merasa ngeri. Baik itu Raja Iblis atau Lin Zhen dan yang lainnya, mereka semua mengalah. Liuli sangat mandiri, dia memberi Yelang pandangan, dan setelah Yelang mundur agak jauh, dia menyatukan jari-jarinya dan memerintahkan lautan pedang untuk menyapu ke arah Dewa Iblis. Pedang kristal es di langit seperti tornado, bergelombang dan bergolak, meledak dengan suara pedang yang memekakkan telinga, mendesing ke arah perlindungan luar biasa dari Dewa Iblis asing. Ledakan pedang kristal es yang tak terhitung jumlahnya seperti lautan pedang yang sepenuhnya menutupi tubuh besar Dewa Iblis dan terus-menerusnya memotongnya. Kemudian suara dingin tenas Liuli terdengar mereka meledak satu demi satu potongan langit dan bumi itu dipenuhi dengan aura es yang mengerikan. Aura iblis yang tak terhitung jumlahnya di udara membeku menjadi es di tempat dan jatuh ke tanah bahkan tubuh Dewa Iblis diwarnai dengan lapisan biru langit. Liuli menghilang dalam sekejap dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Dewa Iblis. Dia berbalik dan sepatu kristal birunya menginjak dada Dewa Iblis asing itu dengan akurat. Udara meledak dan kehampaan itu seperti danau dengan riak-riak dahsyat menyebar. Tubuh Dewa Iblis asing itu mundur dengan panik. Bergerak secara horizontal sejauh ribuan meter dan kedua kaki besarnya menggores alur yang dalam di tanah. Snap tubuh Dewa Iblis Alien itu secara misterius patah di bagian pinggang. Bagian atas tubuh, bersama dengan 6 lengannya, menekuk lebih dari 90 derajat dari bagian bawah tubuh, seolah-olah telah ditendang menjadi 2. His, Dewa Abadi yang diasingkan ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan sehingga dia benar-benar dapat menimbulkan kerusakan berat pada Dewa Iblis Alien. Betapa tidak berartinya kekuatan kita di hadapannya jika bukan karena Dewa Abadi yang diasingkan ini. Bahkan jika kita bekerja sama kita tidak akan bisa mengalahkan Dewa Iblis Alien yang kuat ini. Lin Zhen dan yang lainnya memandang Liuli yang sedang mempertontonkan kekuatan dewanya. Dengan ngeri di mata mereka ini adalah kekaguman sekaligus keterkejutan dalam pertempuran saat itu mereka bukanlah kekuatan utama. Tetapi sekarang mereka telah menembus kaisar bela diri tingkat tinggi mereka dipenuhi dengan ambisi tinggi dan telah berpikir tentang mengubah keadaan. Tetapi ketika Dewa Iblis aneh benar-benar muncul auranya yang menakutkan saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa ketakutan. Untungnya Liuli maju dan mengejutkan seluruh audiens jika tidak bidang Qi dan darah akan berada dalam bahaya bunuh selagi sakit. Ning Qianqian sangat menyadari pepatah bijak bahwa seseorang harus menendang anjing yang tenggelam dengan keras melihat Dewa Iblis telah menderita kerusakan parah dia berteriak dan bergegas menuju Dewa Iblis. Dia hampir terbunuh oleh tatapannya sebelumnya tetapi dengan dukungan dari tuannya, dia tiba-tiba menjadi percaya diri lagi tetapi sebelum mereka bisa terbang agak jauh. Sebuah penghalang biru tua muncul di depan mereka menghalangi jalan ketujuh saudari guru ketujuh saudari semua melihat ke arah Liuli dengan kebingungan di mata mereka. Liuli menolehkan kepalanya, mata indahnya dipenuhi kesungguhan, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam, serangan diam-diam ini tidak menyebabkan kerusakan yang terlalu serius pada Dewa Iblis. Serahkan Dewa Iblis padaku dan Yelang, dan Raja Iblis yang tersisa akan diserahkan padamu. Aroma yang familiar, aku belum mencium aroma yang menyenangkan ini selama ribuan tahun. Kepala dan tubuh Dewa Iblis berada pada sudut yang aneh. Di wajah hitam pekatnya, sebuah mulut besar sedalam jurang perlahan terbuka, dan suara memikat bergema di antara langit dan bumi. Tubuhnya perlahan bergerak ke atas mengeluarkan suara derit aneh. Aku tidak pernah menyangka bahwa aura dingin Istana Bingling belum pudar setelah ribuan tahun. Bahkan lebih murni daripada wanita menjijikkan dari ribuan tahun lalu itu. Kalian di Bintang Biru sudah berjuang untuk mengurus diri sendiri, namun kalian masih sempat memikirkan hal-hal sepele di alam Qi dan darah. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Aku akan pertama-tama menduduki alam Qi dan darah ini hari ini dan kemudian menggunakannya sebagai markas untuk merencanakan tujuan besarku di Bintang Biru. Tubuh rusak Dewa Iblis Alien pulih dalam sekejap. Tubuh besar itu seperti gunung raksasa, berdiri di depan semua orang kuat di alam Qi dan darah. Hanya membuka mulut menciptakan gelombang suara yang nyata dan angin kencang menyapu. Di antara 3 pasukan koalisi di tanah. Beberapa orang langsung kehilangan keinginan mereka untuk bertarung setelah mendengar suara Dewa Iblis Alien. Mereka membuang senjata di tangan mereka, mata mereka penuh keputusasaan, dan mereka tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk melawan. 6 pupil berdarah Dewa Iblis berhenti sejenak, lalu terbuka lagi. Luka yang disebabkan oleh pedang Kaisar Xiao dan tombak Overlord juga sembuh. 6 pupil iblis menatap Liuli sejenak, lalu perlahan beralih ke Yelang. Setelah menatap untuk waktu yang lama, mulut jurang sedikit terangkat, menguraikan senyum aneh.
dan menyeringai. Bukankah tombak overload milik anak bernama Chu itu patah olehku dulu? Mengapa bisa berakhir di tangan manusia dari planet biru sepertimu? Aku bisa merasakan aura familiar darimu, sangat ramah. Manusia, apakah kamu tertarik bergabung dengan klan iblis suciku? Aku bisa menjanjikanmu posisi tertinggi di bawahku. Di klan iblis suci, kamu akan mematuhi perintah, tetapi bukan proklamasi. Dewa iblis aneh itu menatap Ye Lang dengan tenang, dan kata-katanya penuh dengan niat untuk merekrutnya. Di matanya, Lin Zhen dan yang lainnya bukanlah lawannya dan ia sama sekali tidak menganggap mereka serius. Bahkan jika itu seperti Liu Li, itu hanya setengah lawan dan tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya. Hanya Ye Lang yang merasakan aura yang sangat ramah, yang merupakan keinginan tulus untuk merekrutnya daripada merayunya, juga tidak memiliki niat untuk memanfaatkannya. Seperti kata pepatah, kita sangat ingin mencari orang-orang berbakat. Inilah satu-satunya pikiran di benak Dewa Iblis saat ini bab 1093 pesawat ki dan darah. Kau bajingan, kau benar-benar tahu cara menjilat dirimu sendiri. Aura yang sama dengan Ye Lang, mengapa kau tidak mengatakan kau adalah manusia? Orang serakah yang menyerang dimensi orang lain jelas merupakan penjahat yang tidak berperasaan. Beraninya dia mencoba mendekati Ye Langku. Tidak heran iblis alien ingin merekrut manusia setiap kali melihat mereka setelah semua masalah ini. Itu karena balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok Ning Qianqian yang tidak mau kalah mengejek Dewa Iblis alien. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan siapapun, Ning Qianqian tidak pernah takut pada siapapun dalam hal memarahi mereka. Selain dari Lin Youchu, dia belum pernah bertemu lawan yang sepadan dengannya. Ini aura dari Istana Roh Es lagi. Metode rahasia ini benar-benar ajaib. Ini sebenarnya bisa memungkinkan seorang raja bela diri biasa untuk mengerahkan kekuatan tempur yang sebanding dengan kaisar bela diri tingkat tinggi. Sepertinya wanita tua dari Istana Bingling telah berusaha keras untuk meneliti aspek ini. Di mata Dewa Iblis, Ning Qianqian dan 7 saudara perempuannya yang lain seperti kutu, dan dia sama sekali tidak menganggap mereka serius. Namun, teriakan Ning Qianqian membuatnya melihat kedua kalinya. Hanya dengan satu lirikan, dia melihat melalui misteri formasi pedang roh es. Bahkan Dewa Iblis asing mulai memuji. Dengan 7 raja bela diri, mereka dapat mengerahkan kekuatan tempur yang sebanding dengan kaisar bela diri tingkat tinggi. Jika teknik rahasia ini dapat bekerja pada ras iblis, apa yang akan terjadi? Sayang sekali formasi pedang roh es khusus ini hanya cocok untuk murid Istana Roh Es dan tidak berpengaruh pada iblis, bahkan manusia lain merasa sulit untuk memahami misterinya. Kamu hanyalah seorang kaisar bela diri, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi begitu sombong di depanku. Dewa Iblis aneh itu bukanlah Ye Chen. Dalam pikiran Ye Chen raksasa tidak peduli dengan hiruk pikuk semut siapakah Dewa Iblis aneh itu. Penjahat utama dari planet Ki dan darah bos terakhir yang harus dihadapi Chu Yuan putra takdir. Dalam benaknya jika semut berani membuat keributan ia akan menamparnya sampai mati untuk menyelamatkannya dari gangguan. Dewa Iblis mengangkat 3 lengan setebal pilar dan energi iblis bergetar berdesir di area itu, hanya 1 lengan saja lebih besar dari Raja Iblis. Bagaikan gunung, itu menghantam Ning Qianqian dan 7 saudari lainnya dengan kekuatan tak terbatas.